Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Tri Aji Santoso SPDST selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari 1, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Karangsari 1, dan yang saya hormati pula teman-teman rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan bertawasul kepadanya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah bisa menuntun kita menyukseskan di kegiatan kali ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Karangsari 1. Kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Hairul Afiyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Subhul Mawadah yang saya hormati, dan bapak-bapak ibu guru SD Karangsari 1 beserta bapak ibu-ibu guru dari SD Karangsari berapa? 32 absen. Iya, yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat sehat, sempat dan semangat kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif di SDN Karangsari 1 sebagai programnya Bu Subhul Mawadah CGP angkatan 11. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir tanpa halangan apapun, lancar sesuai yang diharapkan. Amin. Amin. Di sini saya sebagai wakil dari Kepala Sekolah SD Karangsari 1 yang belum hadir, hanya mengucapkan selamatlah buat Bu Subhul Mawadah, terus maju untuk mengikuti apa kegiatan yang ada di CGP ini, dan nantinya bisa memberi masukan untuk teman-teman lain untuk memajukan SD Karangsari 1. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Wakil Kepala SDN Karangsari 1. Terima kasih atas sambutannya, mendoakan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Lanjut, berikutnya adalah
acara diseminasi budaya positif di SDN Karangsari 1 oleh Subhul Mawadah, saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kita mulai saja Bapak Ibu, di depan atau di slide. Saya tulis dulu. Terlihat Bapak Ibu? Lihat ya. Ini merupakan program saya selaku calon guru penggerak, di mana pada modul 1.4 itu tentang budaya positif dan harus didiseminasikan ke teman-teman yang berada di sekolah masing-masing calon guru penggerak, dengan syarat tadi minimal ada 10 guru yang terlibat. Jadi saya melibatkan teman-teman guru sesama di kecimpung di Desa Karangsari, berarti nanti bisa membangun Desa Karangsari untuk lebih maju lagi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, di dalam diseminasi ini ada kata budaya positif dan sekolah. Kenapa kita ada budaya positif? Karena budaya positif itu berasal dari budaya, itu pengertiannya budidaya. Jadi hasil budidaya manusia. Positif itu bisa dikatakan bagaimana Bapak Ibu kalau positif? Baik atau jelek? Baik. Berarti kalau budaya positif itu sebuah lingkungan belajar yang memungkinkan setiap siswa untuk berkembang secara optimal. Sedangkan sekolah ini, kenapa ada sekolah? Karena sekolah merupakan tempat di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Sekolah adalah tempat di mana karakter anak-anak dibentuk dan potensi mereka diganti. Sebentar. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dalam budaya positif ini ada konsep-konsepnya atau kunci yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada 7 kunci pokok dalam budaya positif. Hal-hal inilah yang akan kita pelajari, kita bahas bagaimanakah kita akan menerapkan budaya positif untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada pengalaman tentang pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas atau di rumah, yaitu kita dapat mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebenarnya budaya positif juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi kita bisa sebagai guru dan sebagai orang tua, kita bisa menerapkan budaya positif bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu ada perubahan paradigma. Pertama adalah tentang paradigma belajar. Perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Itu adalah perubahan paradigma belajar menurut Karl Thomas. Kemudian dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Nah, itu adalah tentang perubahan. Nah, sekarang kalau perubahan kita pada kali ini perubahannya tentang, saya ingin tahu Bapak Ibu sekarang kan banyak kurikulumnya. Dahulu kurikulum apa mawon? Kurikulum 2000. KTSP, Wanan, Kotilas, CBSA, catat buku sampai habis gitu. Ya, MBS, masih
Ya, MBS itu beberapa kurikulum yang sudah berlaku di Indonesia. Dan sekarang adalah timbulnya paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Intinya ada diferensiasi. Kenapa diferensiasi? Karena setiap manusia itu berbeda. Bahkan anak kembar saja ada bedanya. Itulah yang makanya di dalam kurikulum sekarang ini adalah kurikulum merdeka menetapkan atau ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Kemudian sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tujuan dari kurikulum merdeka adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham bahwa profil pelajar Pancasila dimensinya wonten pinten nggih? Ada 7. Ya, ada beberapa dimensi pelajar Pancasila. Nah, itu nanti ya seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berbinekaan global. Kemudian ya, perbedaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua tadi tentang paradigma belajar. Sekarang perubahan paradigma belajar. Sekarang ada yang kedua, kunci kedua dalam budaya positif adalah nopo Bapak Ibu? Disiplin positif. Sebelum kita menginjak langsung ke disiplin positif, Bapak Ibu ada yang paham tentang apa itu disiplin positif? Yang terngiang pada panjenengan atau terpikirkan pada panjenengan tentang disiplin positif itu apa? Perbuatan yang baik-baik. Perbuatan yang baik-baik. Apalagi Bapak Ibu? Ada lagi? Terima kasih Bu Enda sudah berpartisipasi, katanya perbuatan yang baik-baik itu disiplin positif. Ada lagi mungkin yang lainnya? Disiplin. Biasanya kita kan biasa ngomong disiplin ya nak. Dorongan dari orang lain, berarti ini dari dorongan diri sendiri. Oh, ada dorongan diri sendiri untuk melakukan hal hal yang baik ya. Oke, yang positif berarti yang baik. Kita lanjutkan. Nah, ini disiplin. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, lebih menekankan pada disiplin diri, motivasi internal, dan kemerdekaan. Disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Betul tadi Pak Samudi mengatakan bahwa disiplinnya harus dari diri sendiri, bukan paksaan dari luar. Kemudian ada motivasi internal. Internal dalam seseorang, dorongan untuk berdisiplin muncul dari kesadaran akan pentingnya suatu hal, bukan karena takut akan hukuman. Kemudian ada disiplin di sini, ada kemerdekaan. Disiplin yang sejati akan melahirkan individu yang merdeka, yaitu individu yang mampu mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, disiplin positif. Sedangkan disiplin positif itu apa? Suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu nilai kebajikan itu apa saja? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nah, maka nilai kebajikan itu banyak ragamnya. Salah satunya yang kita capai dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Yang itu yang pertama adalah nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan di dalam kurikulum Merdeka dan sesuai apa yang digariskan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjut. Setelah tadi ada yang namanya nilai disiplin positif. Sekarang yang ketiga adalah kunci yang ketiga, kita pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang motivasi, apa itu motivasi? Dorongan yang muncul dalam diri sendiri. Oke, boleh. Yang lainnya, apa itu motivasi? Penyemangat. Ya, kita punya semangat untuk diri kita sendiri. Tentang manusia berperilaku itu ada suatu motivasi yang mendasari bahwa manusia itu melakukan suatu tindakan itu ada dasarnya. Nah, maka disebut dengan motivasi perilaku manusia. Ya, perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama motivasinya, satu, anak-anak atau kita sendiri melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saya berangkatnya pagilah karena saya takut nanti dimarahin kepala sekolah misalkan, atau kena tidak nyaman nanti kalau misalkan dicuekin sama anak-anak karena gurunya terlambat, seperti itu. Jadi motivasi yang pertama karena saya berangkat pagi hari itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tadi saya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, aku mangkat esuk pada memuji saya atau menghargai saya. Itu adalah berarti motivasi yang kedua. Motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua itu adalah motivasi yang tumbuh dari atau yang timbul dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berarti ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti saya pengen apa? Kenapa saya melakukan ini? Karena tanggung jawab saya, karena nilai pada diri saya ingin berarti bernilai, maka saya melakukan seperti itu. Misalnya saya berangkat pagi karena saya sadar bahwa saya adalah orang yang dilihat oleh anak-anak sebagai contoh, bahwa guru adalah contoh bagi murid-muridnya. Jadi kalau saya berangkat pagi, mudah-mudahan ini adalah nilai pada diri saya yang bisa menular ke anak-anak. Kemudian ini ada 3. Nah, yang ketiga inilah yang disebut motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang akan bertahan lama pada diri seseorang.
Kalau motivasi ekstrinsik itu bertahannya hanya sebentar. Mungkin karena kalau sudah mendapatkan penghargaan ya sudah tidak melakukan lagi. Seperti itu di anak-anak juga seperti itu. Anak-anak kalau kita misalkan, "Nak, ayo kerjakan tugasnya," kemudian kita kasih ya yang sudah mengerjakan atau dikasih hadiah, itu berarti kan anak-anak mengerjakan tugas karena dorongan pengen mendapatkan hadiah atau pengen dipuji gurunya, seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka mengerjakan tugas sendiri tanpa disuruh atau tanpa adanya imbalan dari seseorang, berarti mereka sudah menyadari bahwa mereka mempunyai nilai atau menghargai diri sendiri. Itulah yang diharapkan, bahwa sebagai seseorang atau manusia, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi intrinsik. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia punya kebutuhan, Bapak Ibu juga punya kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, napa malih. Ada apa lagi? Barangkali ada yang tahu? Kasih sayang, ujian, apa lagi? Perlindungan, napa Bu Iha? Harmonis. Ada lagi? Kesenangan, kebebasan, kenikmatan. Ada lagi? Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Butuh kasih sayang, ya, butuh yang namanya kesenangan, butuh yang namanya kebebasan. Nah, kita pelajari apa itu kebutuhan dasarnya, ya. Ya, Bapak Ibu silakan kita tonton di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Oke, konsentrasi. Ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada 5. Bisa yang menyebutkan 5-5-nya? Kebutuhan bertahan hidup, Rasa diterima atau kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, apalagi kebebasan. Satu ya? pengakuan atau kemampuan, kebutuhan Kesenangan, ya, penguasaan dan kesenangan. Terima kasih Pak Samudi dan teman-teman yang sudah menjawab dengan sangat baik tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, survive, ya, seperti itu. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan rumah, makanan. Inilah yang mendasari setiap kebutuhan dasar yang lainnya. Kalau mungkin kebutuhan inilah yang mendasari. Kalau kita mau butuh yang lainnya, kalau misalkan nggak ada makanan, kita nggak bisa. Mungkin yang lainnya, kebutuhan yang lain, kesenangan, ya, gimana kita mau senang perut aja kita lapar, gitu. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi dasarnya adalah yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang tadi yang pertama adalah fisiologis, sedangkan kebutuhan yang lainnya yang 4 ini adalah psikologis, lebih kepada perasaan kita. Jadi yang pertama tadi adalah fisiologis, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang, diterima. Kita ingin diterima. Nah, inilah psikologis kita. Kalau
kita misalkan di dalam suatu komunitas atau suatu lingkungan kita dikucilkan, pasti bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Sedih ya, kita sedih, kayaknya kok kita merasa sedih, kenapa kita dikucilkan. Itulah berarti bahwa setiap manusia butuh yang namanya rasa ingin diterima. Nah, itu menandakan bahwa manusia ingin rasa diterima. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil. Misalkan Bapak Ibu, saya bisa menguasai misalkan cara membuat media pembelajaran yang interaktif. Itu merupakan penguasaan panjenengan, kebutuhan penguasaan. Di anak-anak juga bisa. Seperti misalkan anak-anak yang mampu untuk bermain voli, itu berarti mereka memiliki kebutuhan penguasaan. Kemudian ada lagi keempat yaitu kebebasan. Kebebasan ini adalah dalam bentuk pilihan, menentukan pilihan berdasarkan dua pilihan itu. Kemudian adalah tentang kebebasan, apalagi memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seorang, itu namanya kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kalau melakukan sesuatu dia merasa senang, itu berarti dia memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu berupa kesenangan. Mungkin Bapak Ibu di dalam menangani anak-anak ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka lakukan, tapi kadang mereka melampiaskannya dengan yang keliru. Misalkan kayak dulu saya waktu memegang kelas 1 ada salah satu anak, setelah saya tanya kenapa melakukannya, senang aja. Ya berarti dia melakukan menjahili teman itu karena memang untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi senang kalau melihat temannya nangis seperti itu. Jadi itu mungkin dia melakukannya karena kebutuhan dia pengen senang, tapi melampiaskannya dengan tindakan yang keliru seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga menemui hal-hal yang demikian atau ada lagi yang lainnya. Kemudian ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan yang tadi saya sampaikan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin di rumahnya mereka tidak senang jalan naik mobil sama teman-temanku. Menurut panjenengan Bapak Ibu, anak tersebut di masa tersebut kalau jawabannya seperti ini memenuhi kebutuhan apa ya? Kebebasan, apalagi? Cinta dan kasih sayang. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Oke. Ada lagi kesenangan, cinta kasih sayang? Kebebasan. Ya, kita pilih yang kebebasan dulu. Oke. Ya, salah ternyata. Ya, yang mana Kak? Nah, ternyata kalau kebebasan tadi salah. Ya, sebentar. Cinta dan kasih sayang sebenarnya. Sekarang kalau aku merasa bangga dan keren, kalau jawabannya aku merasa bangga dan keren, bangga penguasaan, gitu. Terus kalau merasa bangga, nah ini adalah penguasaan. Itu adalah beberapa hal yang menandakan bahwa seseorang itu memenuhi bertindak atau menjawab suatu pertanyaan bisa karena dia memenuhi kebutuhannya. Ternyata banyak ngomongnya karena biar keren atau biar sama teman-temannya, sebenarnya itu adalah kasih sayang kalau tadi dengan teman-temannya ya. Kemudian ini adalah iya, sekarang aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Pilihan ya. Iya, berarti kebebasan. Nah, ini ya kita lanjutkan lagi kembali tadi kuisnya sebentar. Kemudian kita lanjutkan. Nilai yang kelima adalah tentang posisi
kontrol restitusi. Ya. Bapak Ibu pernah melihat yang namanya atau pernah mendengar tentang posisi kontrol? Iya, posisi itu apa gitu Bapak Ibu? Letak, kontrol. Yang diatur. Oh, yang diatur atau pengaturan. Nah, restitusi apa ya? Ya, kita gali lagi. Nah, kita tentang posisi kontrol. Nah, ini adalah ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, posisi kontrol menurut Dr. William Blaser itu bahwa ada mengilusikan atau mengilustrasikan bahwa gurulah yang mengontrol murid. Kemudian ada juga mengilustrasikan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian mengilustrasikan juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ada tentang posisi kontrol. Lalu seperti apakah yang sebenarnya? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya kita sebagai guru akan mengikuti atau biasanya berada pada posisi ini. Menurut Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi-posisi ini Bapak Ibu bisa mengamati. Mungkin kita berada pada apa ya Bapak Ibu ya, dalam menegakkan atau menerapkan disiplin atau budaya positif di lingkungan kita. Kebanyakan kita masih mungkin satu, saya pribadi mungkin satu, yaitu sebagai penghukum. Kemudian kadang juga saya sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi manakah yang menurut Bapak Ibu yang tepat seharusnya kita sebagai guru dapat memposisikan diri? Ya, di sini ada beberapa studi kasus. Nanti Bapak Ibu bisa mengamati manakah menurut Bapak Ibu yang tepat, yang baik, yang benar, dan harusnya kita seperti itu, guys. Yang pertama adalah tentang ya. Oke, ini posisi penghukum. Contoh, guys. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini adalah posisi penghukum, Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa melihat yang manakah yang pas harusnya kita terapkan. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Bagaimanakah posisi pembuat rasa bersalah? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Ya, itu tadi membuat rasa bersalah. Menurut Bapak Ibu, dibandingkan dengan penghukum, lebih baik yang mana Bapak Ibu? Oh, yang kedua, oke. Tadi lebih ada manusiawi, tapi di sini masih memberikan rasa bersalah pada murid-muridnya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan ini, berkata seperti itu kepada murid, kadang karena anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Kita lanjut lagi, posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Dalam menyelesaikan bagaimanakah posisi guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menurut Bapak Ibu, lebih bagus yang ini ya daripada yang dua tadi sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Ini lebih sebagai teman. Kadang kita juga memposisikan diri kita sebagai guru kepada murid, yaitu sebagai teman. Tetapi ini juga ada sisi negatifnya, karena dia hanya bergantung pada guru tersebut saja. Kita lanjutkan lagi posisi yang keempat. Ya, posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini adalah posisi pemantau, lebih bagus dari posisi teman karena di sini ada konsekuensi yang harus anak tersebut lakukan. Kemudian posisi terakhir adalah posisi sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu perhatikan posisi manajer. Ayo, Lola nih. Ya.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Aren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Itu adalah tentang posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu manakah yang harusnya kita lakukan? Manajer. Bahwa kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer. Intinya dalam posisi manajer ini bahwa kita menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan itu apa? Nanti kita akan bahas tentang keyakinan. Sebelum kita bahas, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Boleh berdiri? Ya, kita akan melakukan ice breaking. Ikuti yang saya katakan. Oke? Ikuti yang saya katakan. Clue-nya adalah ikuti yang saya katakan. Ya. Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam itik-itik ayam. Itik ayam itik-itik ayam-ayam. Berapa jumlah ayam? Banyak. Banyak. 2. 1. 8. Oke. Clue-nya adalah ikuti yang saya katakan. Saya ulang lagi, ikuti yang saya katakan. Itik ayam, itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam, itik-itik. Ayam itik, ayam itik. Berapa jumlah itik? Bagus. Ternyata siang konsentrasi Pak Haji. Nah, kan clue-nya adalah ikuti yang saya katakan. Seharusnya berapa jumlah itik? Jenengan juga mengikuti berapa jumlah itik. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Haji. Konsentrasi Pak Haji baru datang konsentrasi. Yang lainnya kayak sudah dibuat menyerah. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah ice breaking tersebut, kita lanjutkan lagi adalah nilai yang ke-6. Ada 7 ya, berarti kita yang ke-6 ke yang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, keyakinan sekolah ada suatu keyakinan. Menurut Bapak Ibu, keyakinan itu apa? Sesuatu yang kita percaya, yang dipercayai, yang kita kepercayaan yang seseorang. Berarti kayak agama, kepercayaan, keyakinan. Nah, lalu apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu, kita belajar tentang keyakinan. Bapak Ibu mungkin biasa di rumah, biasa sehari-hari kita ada yang namanya
peraturan, oke, peraturan sekolah, peraturan kelas atau peraturan lalu lintas. Sebenarnya itu adalah peraturan atau nilai-nilai yang diinginkan oleh seseorang, ya, atau suatu badan untuk seseorang tersebut, ya, kayak misalkan kalau Bapak Ibu memakai helm ketika berkendaraan, itu kan ada suatu keyakinannya itu nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang, ya, yang itu namanya keyakinan. Nah, ini kayak misalkan menggunakan helm. Menurut Bapak Ibu kalau menggunakan helm untuk atau ketika berkendara sepeda motor itu untuk apa? Keselamatan. Berarti keyakinannya untuk keselamatan. Nah, di sini yang namanya keyakinan yaitu berarti nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kemudian apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau itu keyakinan kelas, di lingkungan kelas. Bapak Ibu sudah menerapkan tentang keyakinan kelas di sekolahnya di kelas masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Itu kita lakukan untuk mewujudkan bahwa nilai-nilai dari murid-murid kita dalam suatu kelas, nah itu menggunakan keyakinan kelas. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas pada kelas 4 SDN Karangsari 1. Yang pertama adalah memberikan surat pendapat tentang keyakinan mereka. Kita itu dulu ya, Ibu ya. Setelah diterangkan tentang keyakinan kelas, ini anak-anak melakukan surat pendapatnya. Berpendapat lewat sticky note yang saya berikan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak menulis keyakinan mereka yang diharapkan agar di kelas itu bisa berjalan dengan nyaman sesuai dengan harapan mereka. Ya, silakan ditulis keyakinan kalian di kertas sticky note yang tadi guru bagikan. Sudah dapat? Sudah ditulis? Sudah? Ya. Silakan kalian menginginkan sekolah yang bagaimana atau kelas 4 kalian yang bagaimana? Dituliskan. Setelah menulis, ditempelkan pada papan tulis tentang keyakinan kelas mereka, keyakinan mereka sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu, belum menjadi keyakinan kelas. Jadi ditempelkan, mereka sudah berpendapat, ditempelkan, kemudian setelah
Bagi apa Pak? Kemudian setelah buku-buku berantakan, tidak dirapikan lagi, tidak bertanggung jawab, nanti konsekuensinya bagaimana? Nanti kita bicarakan konsekuensinya, misalkan yang tidak melakukan itu berarti nanti bisa melakukannya pada jam istirahat, ya diingatkan, ya kita ingatkan kita kalau melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas ini nanti kita laksanakan setiap hari agar kelas kita bagaimana? Bersih, apalagi bagaimana kita di suasana kelasnya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, pembelajaran juga berjalan dengan lancar, ya. Itu nanti kita setelah ini membuat pakai gambar-gambar, apa nanti 10 perintah gambarnya, kemudian kalian nempel, ya bisa ditempel di dinding kelas. Tapi ini penyawaran ini kita buat yang butuh kita tanda tangannya kelasnya. Jangan lupa disepakati keyakinan yang sudah anak-anak utarakan, kemudian disepakati dengan perwakilan tanda tangan oleh ketua kelas dan wakil kelas, wakil ketua ya. Tanda tangani, ya. Nah, ini adalah proses ketika sudah ditandatangani, maka kita akan menempelkan, tapi karena kelas 4 jadi ada beberapa gambar-gambar yang bisa mendukung tentang keyakinan kelas mereka. Ini mereka bekerja menempelkan gambar-gambar dan kata-kata yang tadi sudah dihasilkan dari keyakinan kelas yang mereka buat. Nah. Ini ditempel Bapak terus dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah timur itulah hasil dari keyakinan kelas 4. Oke. Kita lanjutkan, di sini ada keyakinan kelas yang kelas 4 buat, yaitu pertama izin jika keluar kelas, kemudian menjaga kebersihan, menjauhi pembulian, karena tadi ada yang bilang tidak membuli. Untuk keyakinan kelas diusahakan menggunakan kalimat positif, jadi tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya seperti itu, atau menjaga kebersihan. Kayak ini tidak membuli teman, tadi anak-anak pada mengatakan bahwa keyakinan mereka atau jangan membuli Bu, tidak membuli temannya, berarti kita ganti dengan kata yang lebih positif, yaitu menjauhi pembulian. Kemudian bersikap sopan santun, bertanggung jawab dengan merapikan peralatan setelah digunakan, kemudian saling menghargai dan menghormati. Itulah keyakinan kelas 4 yang sudah berlaku di SDN Karangsari 1. Ini ada fotonya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa langsung melihat di sebelah timur. Oke, itu keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas 4. Ya, sekarang terakhir adalah tentang nilai atau kunci ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga biasanya kita tahu ya segitiga apa Pak? Segitiga apa? Segitiga sama sisi, sama kaki, kemudian 3 roda ya. Segitiga. Nah, segitiga tulisannya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen,
dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Ya, intinya disiplin positif. Budaya positif itu akan terlaksana apabila anak-anak tersebut melakukan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini bisa dikontrol dengan posisi kontrol kita sebagai apa tadi Bapak Ibu? Sebagai manajer, bahwa anak-anak dalam bertindak pasti memenuhi kebutuhannya. Nah, maka kita diharapkan posisinya sebagai manajer, sehingga kita dalam posisi manajer itu ada melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi, ini salah divalidasi. Biasanya kalau validasi biar benar ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya biar anak-anak tidak merasa gagal, ya, karena biasanya ini berdampak pada psikis mereka. Maka ada tindakan yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah boleh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas atau keyakinan universal. Ya, sekarang ini ada dilanjut tentang segitiga restitusinya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya yaitu mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, intinya kita tahu anak tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhannya, maka kita harus menjadikan atau menuntun mereka menjadi orang yang sukses. Kata-kata yang kita terapkan ketika kita menstabilkan identitas mereka, tujuannya agar mereka stabil dulu. Ya, suatu melakukan kesalahan kan mereka kalau dipanggil lagi sudah runtak gitu Bapak Ibu. Misalkan sudah berantem sama temannya, kemudian dipanggil oleh gurunya atau dipanggil oleh guru yang lainnya, wis deg-degan anak-anak. Nah, jadi kita stabilkan dulu emosi mereka. Namanya tindakan menstabilkan identitas. Biasanya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau juga bisa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya, tapi mencari solusi permasalahan ini. Kemudian ada kata lagi, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diucapkan guru untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi kita bicarakan. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, tapi kok kamu enggak ya? Misalkan kayak kamu menghadapi anak, ada yang berantem, sudah, kamu tadi kenapa kok nangis? Ini Bu, aku padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Itulah beberapa kalimat yang bisa diucapkan oleh guru dalam memvalidasi tindakan yang salah pada siswa atau murid-muridnya. Langkah ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada tingkah laku yang ada telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat-kalimat yang diucapkan dalam menanyakan keyakinan bisa seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati?
Apa bagi wanita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itulah beberapa kalimat yang bisa diucapkan ketika menanyakan keyakinan. Berikutnya ini adalah sebuah kasus segitiga restitusi yang saya terapkan pada kelas 4 SDN Karangsari 1. Kasus pertama, Talita siswa kelas 4 SDN Karangsari 1 sudah sering tidak mengerjakan PR. Pada suatu saat hari Jumat pun Talita tidak mengerjakan PR bahasa Jawa, sehingga guru menerapkan segitiga restitusi kepada Talita. Inilah yang saya lakukan diterapkan di SDN Karangsari 1 kelas 4 pada siswa tersebut. Talita, kamu tahu tidak kenapa kamu diajak bicara sama Bu Guru? Talita ibu tahu kalau Talita itu anak yang pintar, tapi ibu juga sekarang lihat akhir-akhir ini kok Talita tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR ya. Mungkin Talita bisa cerita kepada ibu kenapa Talita tidak mengerjakan PR alasannya, atau mau cerita apa yang lebih guru kenapa tidak mengerjakan PR. Oh, Talita lupa ya. Oh, tidak apa-apa, manusia itu tempatnya lupa, Bu Guru juga kadang lupa. Menurut Talita, kalau tidak mengerjakan PR terus apa yang akan terjadi kalau kamu sering tidak mengerjakan? Itulah beberapa cuplikan tentang kasus yang pertama pada kelas 4 yang telah saya terapkan. Kemudian ada kasus kedua. Pada kasus kedua di sini adalah Haki siswa kelas 4 SDN Karangsari 1 sering tidak masuk sekolah. Setelah 3 hari tidak sekolah tanpa izin, pada hari Jumat Haki masuk sekolah. Guru pun menerapkan segitiga restitusi kepada Haki. Inilah yang saya lakukan atau terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi sebagai salah satu budaya positif yang ada pada pembelajaran modul 1.4. Silakan Bapak Ibu simak. Haki sudah beberapa hari ini Haki tidak berangkat ke sekolah tanpa izin sama Bu Guru. Haki sakit? Sakit. Haki tidak sakit. Ibu tahu pasti Haki punya alasan sendiri kenapa Haki tidak berangkat ke sekolah. Sekarang Haki bisa jelaskan ke Bu Guru pelan-pelan apa yang Haki rasakan. Ya Bu, saya belajar lebih suka main HP. Jadi kita sekolah. Oh, Haki bermain HP di rumah jadinya nggak sekolah ya? Ibu mengerti kok. Kalau main HP itu senang, Bu Guru juga kadang senang main HP. Ya itu wajar. Bu Guru juga seperti itu. Nah tapi kalau main HP terus tidak ke sekolah, nanti Haki nggak bisa bermain sama teman-teman di sekolah, nggak bisa belajar. Ya, itulah cuplikan yang telah saya lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi pada kelas 4 SDN Karangsari 1. Itu saja yang saya sampaikan untuk yang positif pada kali ini. Tentang budaya positif, kita bisa melaksanakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian kita kali ini mengetahui bahwa budaya tersebut ada memiliki kebutuhan dasar, kemudian memiliki motivasi, kemudian dan beberapa yang lainnya. Sebagai guru juga kita harus mempunyai sikap kontrol kepada siswa kita, apakah kita sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersama,
pengawas, pemantau, ataukah sebagai manajer. Kita dapat memposisikan benar, tapi yang diinginkan di sini adalah bahwa setiap guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian setelah itu sebagai guru juga yang menghadapi siswanya bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini silakan Bapak Ibu menerapkan sebagai wujud dari budaya positif. Semua budaya positif yang telah saya jelaskan dari poin 1 sampai poin 7 itu bisa terlaksana apabila kita sebagai guru semua terlebih dahulu untuk menerapkannya, kemudian sesuai dengan filosofi di Kajian Dewa, yaitu ingat sosok tulodo, ingat jaman karso, kemudian maka kita sebagai guru bisa pertama kali adalah memberikan teladan kepada siswa kita sehingga mereka bisa meniru dengan apa seperti yang kita keluarkan kepada mereka. Kemudian kita juga bisa memberi dorongan, memberikan motivasi kepada mereka agar mereka yang berbaik dan selanjutnya sehingga mereka itu memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan atau dapat mendatangkan nilai budaya positif. Semoga dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga siswa dengan semangat belajar, sehingga secara tidak langsung kita menuntun mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya karena di tangan mereka masa depan bangsa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tingginya karena di tangan mereka masa depan bangsa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mufarihah, rekan sejawat dari Ibu Subhul Mawaddah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Karangsari 1. Diseminasi penerapan budaya positif yang telah Bu Subhul Mawaddah lakukan sangatlah menginspirasi kami rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif seperti apa yang telah didiseminasikan kepada kami, seperti pembuatan keyakinan kelas, posisi guru dalam mengontrol diri untuk menerapkan restitusi dan penerapan segitiga restitusi pada murid-murid kami. Semoga dengan penerapan budaya positif dapat memajukan SD Karangsari 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.